Dan itu kehendak bebas. Kalau hanya mau tanya sekalian protes, pertama-tama untuk menjadi orang Kristen sejati kamu harus menyangkal diri sendiri, bukan menyangkal orang lain. Nah, itu yang paling penting. Ortodoks dan Protestan sama saja, menyangkal orang lain. Menyangkal itu diri sendiri, bukan orang lain. Itu perintah Yesus. Kalau kamu mau mengikuti aku, sangkallah diriku. Kamu harus menyangkal diri, memikul salib, baru ikut aku. Begitu. Protestan dan Ortodoks itu tidak tahu tak menyangkal diri, makanya jadi heretik dan skismatik. Begitu. Ya, itu poinnya. Sangkal diri sendiri, bukan sangkal orang lain. Kesalahan Protestan dan Ortodoks di situ. Enggak dong, sekte penyangkalan, tidak. Ortodoks dan Protestan itu dalam sejarah itu sudah. Tidak usah dibalik ya. Siapa yang mau membeli kami ya, orang-orang Katolik yang masih bodoh mungkin mau ikut kamu, oke lah. Tapi orang-orang Katolik yang sudah belajar sejarah tidak akan mudah terpancing oleh Ortodoks ya, skismatik Bizantin itu, skismatik Timur itu. Bidat-bidat semua berkembang di Timur sampai akhirnya Ortodoks menjadi bidat sendiri. Karena apa? Bernafsu mau jadi paus kan? Ya. Pikirnya paus itu karena Roma. Makanya ketika Konstantinopel mau menjadi ibu kota, mau jadi paus di situ. Akhirnya sekarang terakomodasi kan? Primus inter paresnya di Konstantinopel kalian. Hore. Hadiahnya Masjid Hagia Sophia. Begitu. Bagus, tepuk tangan untuk Ortodoks. Ortodoks itu keras kepala. Beda dengan Protestan yang kadang-kadang masih ini. Tunduk si Ortodoks akan. Ortodoks itu benar-benar fosil. Ortodoks itu lebih parah. Fosil nah. Kalau Protestan kadang-kadang masih bisa diajak di situ, tapi Ortodoks akan. Skismatik Timur dong, itu memang ngeri. Apa dia yang Katolik kematian itu sudah ditentukan Tuhan? Segala hal memang ditentukan melalui providensia Dei, hukum alam misalnya, itu semua sudah deh. Tinggal kamu bekerja sama dengan ketetapan Tuhan itu. Ya. Misalnya Tuhan menentukan bahwa kalau kamu tidak makan 3 hari ya kamu pasti mati kan. Jadi apakah kalau kamu tidak makan 3 hari ya kamu mati. Begitu. Iya kan? Benar. Oke, salve. Jadi Tuhan tetap memberikan hukum-hukum dan manusia dengan kehendak bebasnya menerima providensia Dei itu. Begitu. Bukan fatalisme ya. Semua saya jadi dokter, sudah tetap menjadi dokter. Jadi saya terus kuliah studi dokter lagi. Kan saya sudah dipredestinasi jadi dokter, bukan? Begitu. Pasangan beda agama itu adalah halangan perkawinan. Makanya kalau bisa menikah hanya bisa dengan persetujuan ordinaris wilayah dengan pertimbangan tertentu. Tidak ada bukti dokumen kuno mengatakan Ortodoks skismatik loh, malah Latin skismatik dan heretik. Ya dibalik-balik aja, tidak mungkin kamu mengaku skismatik, bukan? Tidak mungkin. Heretik dan skismatik sejak kapan mengaku bahwa mereka skismatik dan heretik? Ya. Semua kekristenan akan mengaku paling benar. Nah, makanya tidak bisa belajar saja secara umum begitu. Sejak kapan ada heretik mengaku dia? Itu siapa? Patriark Konstantinopel, patriark dari Timur kan? Memang dia mengaku dia itu bidat Nestorian. Tidak, dia mengaku yang benar. Semua yang bidat dan skismatik itu mengaku yang benar loh. Begitu. Masa kamu baru masuk begini? Siapa yang tidak? Semua yang salah-salah itu pasti ngakunya benar. Makanya kamu tidak bisa belajar sendiri pakai akal budi begitu. Pasti kalau sudah ada deklarasi anulasi, boleh, itu sudah bebas begitu. Begitu ya, semua skismatik dan heretik ya, bahkan Patriark Konstantinopel Arianisme itu sejak kapan dia mengaku dia salah. Sama kayak Ortodoks dan Protestan sekarang kan. Masa mereka mau mengaku bahwa mereka salah? Ketika mereka mengaku salah, itu artinya mereka kembali ke gereja Katolik. Ya kan? Kenapa Kristen tidak boleh doa kepada arwah? Karena mereka punya arwah tidak ke surga. Mereka punya arwah pergi ke mana, ke gentayangan di mana, tidak ketemu Tuhan. Jadi mau doa minta mereka buat apa? Apalagi mereka sudah rusak total, itu mau buat apa lagi? Patriark kami dan hierarki Roma lagi membangun hubungan baik. Janganlah ya. Memang begitu. Mau bangun hubungan baik itu ya hubungan baik. Tapi skisma ya skisma. Begitu. Tidak usah terlalu ini
mewater down kenyataan. Ya, skisma, keras kepala, heretik yang keras kepala sebenarnya ortodoks. Kau mau apa? Begitu. Pemimpinnya mau urus persatuan, urus pi. Begitu. Kalau kamu tidak meninggalkan skisma dan heresinya, selesai. Kau pikir dengan pemimpin mengupayakan persatuan lalu kamu jadi benar begitu? Tidak, justru karena kamu tidak benar maka pemimpin mengupayakan itu. Ya. Ini soal kebenaran, bukan soal elus-elus orang begitu. Mas ini lagi secara Katolik, kalau sudah pembatalan, iya. Romo, kenapa doa Bapak kami Protestan beda dengan Katolik? Banyak hal beda dengan Katolik. Kenapa hanya doa Bapak kami sih? Banyak hal beda. Bapak kami salah satunya begitu. Kenapa harus sama semua? Kenapa misinya beda? Kenapa Alkitabnya beda? Itu semua karena sudah beda. Mereka bukan lagi Kristen yang sejati, mereka Kristen heretik. Begitu. Romo begitu kan? Iya kan? Masa Alkitab beda kamu tidak ini, tapi Bapak kami yang beda kamu pertanyakan. Ya, mereka itu bukan Kristen yang sejati. Mereka itu Kristen abal-abal, Kristen KW sebenarnya. Begitu. Sekarang harus keras, tidak gaya apologi sekarang bukan gaya apologi abad-abad dulu yang elus-elus orang, nanti takut dibenci. Tidak, sekarang kebebasan berpikir, tegas, benar-benar, salah-salah. Tidak ada perceraian, tapi kalimat diperhalus pembatalan pernikahan. Beda kata sih. Ya, beda kata dan beda makna, subtil. Jadi orang yang tidak mau belajar dan tidak mau pakai otak, ya dia telan bulat-bulat saja. Orang Katolik itu pakai otak, orang Protestan hanya sola scriptura. Jadi dia lihat tulisan saja, dia percaya begitu saja. Protestan sejak kapan pakai otak? Tidak ada kan? Sola scriptura mau pakai otak ke mana? Sola scriptura, jangan pernah pakai otak manusia. Begitu. Rendah hati tidak perlu begitu. Tidak perlu terlalu rendah hati soal kebenaran. Kebenaran harus disampaikan secara tegas. Yesus Kristus mengatakan, akulah kebenaran dan hidup. Itu kesombongan yang paling radikal. Begitu. Kesombongan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang paling radikal adalah ketika dia mengatakan, akulah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Sombong radikal. Begitu. Jadi kalau mau bilang sombong. Yesus paling sombong sudah. Ya. Pastor Katolik ya harus berakar radikal. Dan terlalu pastor Katolik kok lambaleo ya. Red Hot Chili Pepper. Roma mau tanya kalau belum nikah. Gas. Sejarah Katolik dulu yang keluar duluan pada saat konsili. Ini pastor Katolik paling lain tuh menyala, bakar menyala. Bukannya sejarah Katolik dulu yang keluar duluan pada saat konsili, keluar di mana saudaraku? Keluar di Hong Kong begitu. Kalau belum nikah terus ikut mengaku masih bisa sambut kalau bisa, tapi mengaku nanti gimana? Harus bisa. Karena kalau belum menikah maksudnya OMK banyak yang belum menikah kan? Ya tidak apa bisa. Begitu, jangan terlalu ini. Katolik boleh cerai, Romo. Boleh cerai, tidak boleh cerai. Cerai yang kamu maksud itu artinya sepakat untuk menikah lalu sepakat untuk pisah. Itu tidak boleh. Begitu. Sepakat untuk nikah, tipu-tipu Tuhan dan gereja lalu bubar sendiri. Nah, itu tidak boleh. Begitu. Yang mensahkan Katolik itu Paus Katolik. Ya, Paus Katolik itu sejak Petrus diangkat sendiri oleh Tuhannya. Paus-paus Protestan itu angkat diri sendiri. Paus Konstantinopel adalah uskup-uskup yang tidak mau tunduk kepada Paus. Begitu. Uskup-uskup yang tidak mau tunduk kepada uskup Roma itu yang jadi Paus Ortodoks. Paus Protestan itu pokoknya dong angkat diri sendiri, habis diri sendiri, lalu cari hubungan sendiri-sendiri dengan para rasul. Begitu. Tentang Katolik pemakan darah, iya, Katolik memang pemakan tubuh dan darah Kristus. Ya. Jadi kalau kamu bukan Kristen, tidak usah omong itu bareng. Kamu hanya Kristen KW, tidak usah terlalu banyak omong tentang hal-hal itu. Kristen, agama lain memang abal-abal. Agama Kristen yang lain. Agama lain saya tidak tahu, tapi Kristen yang lain, yang versi sembarangan dong itu. Kristen yang tidak mau taat dong itu. Kristen yang mau angkat diri jadi paus bagi dirinya sendiri. Itu abal-abal semua. Begitu. Seharusnya seorang Romo bilang, ya saya bicara ini baik dan benar. Tunjukkan yang tidak baiknya di mana, yang tidak benarnya di mana. Kebaikan tertinggi itu adalah memahami kebenaran. Kalau saya bicara menyesatkan Anda, itu baru kamu bilang tidak baik dan tidak benar. Begitu. Duda cerai meninggal boleh jadi pastor, I don't know, tergantung dari uskupnya. Begitu. Mohon maaf, ya rasa tergantung dari uskupnya. Kalau dia butuh duda cerai untuk jadi imam ya sudah. Saya rasa cara mendidik frater lebih baik daripada pendeta sekarang saya. Ya betul. Namun siapa yang menilai kamu?
Gereja yang omong itu tidak benar kah? Benar. DJ kasih apa? Kenapa Kristen Protestan gereja bisa milik proyek? Protestan itu kan paus. Masing-masing bisa jadi paus. Kalau kamu tidak mau menjadi paus, ya kamu tunduk pilih-pilih paus yang tersedia. Paus begitu banyak. Ya begitu. Kalau pendeta yang ciptakan doa Taisi kenapa bisa terjadi? I don't know. Itu situasi bukan di keuskupan saya. Begitu. Itu gereja lain. Gereja di Prancis, setahu saya. Gereja keuskupan Agu Kupang, soalnya ada begitu. Gereja saya gereja keuskupan Agu Kupang. Termasuk uskup, ya uskup itu kan pemimpin ordinaris wilayah setempat. Dia tahu persoalannya apa, begitu. Saya yang tinggal di Kupang tidak bisa bicara tentang orang di Jerman sana, begitu. Prinsipnya tetap, tapi dalam prakteknya, who knows, begitu. Dia tergantung uskup. Uskup itu kepala gereja. Roh maksudnya sudah punya anak, apakah setelah mengaku bisa tambah tubuh dan darah Kristus? Kalau tidak sementara tinggal dengan suaminya atau istri yang belum diberkati itu. Kalau tidak dalam situasi hidup bersama tanpa perkawinan boleh. Begitu. Berapa saja sejauh kamu mau. Nanti akan diatur bagaimana pendidikannya. Yang penting kamu mau jadi imam dan yang penting kamu mau selibat. Ketika meminta untuk ditabiskan, meminta gereja untuk ditabiskan menjadi imam bisa. Begitu ya. Kalau cuma protes luar sih ya. Adakah kemungkinan besar? Tidak bisa. Skisma dan heresi akan tetap ada sampai kiamat. Orang-orang begini, menurut pandangan saya, meskipun misalnya patriark Kiril misalnya sepakat untuk bersekutu, toh tetap akan ada uskup atau beberapa sekelompok orang yang tidak akan mau. Jadi mereka akan tetap menjadi ortodoks dan protestan. Begitu. Paham sampai sini? Karena itu soal dosa akan tetap ada sampai kiamat. Dosa skisma dan dosa heresi itu akan tetap ada. Gereja Katolik tetap satu sampai dari dulu, sekarang sampai selamanya. Begitu. Ya. Protestan dan Katolik tidak bisa karena dosa skisma dan dosa heresi tidak bisa bergabung. Begitu. Kalau pertanyaan itu mengandaikan bahwa apakah dosa berupa skisma dan heresi bisa lenyap dari muka bumi, tidak bisa karena ada kehendak bebas, bro. Begitu. Apakah kaum di dalam Protestan sama seperti Katolik? Ya, betul. Romo, kenapa gereja Protestan tidak mendoakan? Karena mereka tidak punya orang mati di surga. Terus mau doa buat apa? Orang matinya jadi bangkai doang. Mau buat apa doa? Iya kan? Buat apa doa untuk mati? Orang mati tidak bisa. Orang mati Protestan sudah jadi bangkai. Begitu. Menurut kepercayaan mereka. Ketika orang Katolik meninggal pasti masuk. Semua orang yang meninggal dalam keadaan penuh rahmat pasti masuk surga. Begitu. Izin Romo, apakah ada kaum di dalam Protestan? Ya, betul. Semua orang, siapa saja selagi dia itu manusia, kalau mati dalam keadaan rahmat, dalam keadaan penuh rahmat, pasti masuk surga. Itu poinnya. Begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kamu punya rahmat? Di situ. Para uskup Reggio Ende yang menolak proyek geotermal, ya ditolak karena banyak hal kan. Ada pertimbangannya. Karena proyek geotermal lebih pertimbangan materialistik, sementara pertimbangan para uskup itu lebih pertimbangan metafisik, ekologis dan seterusnya. Jadi memang akan tetap bertentangan dua pihak. Nah, kalau diteliti secara filosofis, saya lebih berpihak pada gereja. Karena pemerintah ini, ya proyek itu kan mau kasih kaya orang saja, kasih kaya investor saja. Sejak mana ada proyek yang rakyatnya jadi kaya? Tidak ada. Kalau misalnya pemerintah mau buat jalan raya, baru buat jalan raya, baru pemerintah tolak, tapi ini buat geotermal, ini maksudnya apa sih? Orang-orang di Flores mau buat apa dengan geotermal? Begitu. Soalnya makan, kok mesti geotermal. Itu kemiri dan soalnya pilih lain, mesti geotermal, begitu. Kemiri dan susun cukup lain, jadi mesti geotermal. Soalnya ada guna-gana geotermal di situ. Itu hanya orang datang supaya curi itu kekayaan geotermal di situ. Menurut saya. Rasul tidak makan darah, ya itu dia bodoh dia. Dia tidak belajar baik-baik. Dia hanya baca ayat. Kan soal skriptura, kan tidak pakai otak kan. Begitu. Maaf Romo bertanya. Ini nikah di Islam terus cerai, boleh nikah lagi di Katolik. Itu coba cek, karena itu kasus per kasus. Dulu kamu nikahnya bagaimana, itu akan ditanya semua. Namanya penyelidikan kanonik. Jadi kasus-kasus seperti itu tidak usah
apa tanya ke situ, karena itu harus langsung ketemu dan lihat kasusnya apa. Ya. Makasih Rom untuk penjelasannya. Pendeta tadi ada live bilangnya begitu, ya pendeta kan banyak yang bodoh-bodoh kan. Iya kan, kurang belajar maksudnya. Bodoh itu insul kah? Tidak juga. Kasih, oh sakit banget. Iya, kebaik Romo, terima kasih. Romarius termasuk ortodoks kah? Terserah, tanya orang ortodoks. Dia heretik. Bukan banyak lagi. Salve, tanya ortodoks, karena ortodoks ini biasa klaim-klaim dari santu-santu dong. Sakit lombok, sakit lombok, setan di situ. Emang tadi saya sempat nonton. Kamu terlalu nonton pendeta dong. Pendeta dong ada kuasa menafsir kitab suci dan tafsir tidak punya infalibilitas. Jadi tidak usah percaya. Itu sama kayak kamu dengar anak SD mengajarkan kamu tentang teori relativitas. Nah, masalahnya adalah pendetanya mungkin sangat cerdas secara manusia, tapi soal mengajar tentang Tuhan itu otoritas ilahi. Nah, itu hanya diberikan kepada para rasul dan penggantinya. Lu mau S sampai S25 seperti Samsung sekarang juga tidak bisa ajar tentang Tuhan. Itu harus punya otoritas ilahi yang ada dalam gereja. Kamu ambil kitab suci lalu pakai kampung S25 Ultra untuk jelaskan, tidak akan mempan. Begitu, S25 Ultra kayak itu pendeta. Ada yang mau kirim ke saya S25 Ultra? Aku pengen dong. Gue ya, semua yang di luar gereja Katolik itu Protestan. Kamu bawa oleh-oleh apa dari Bali? Foto-foto kenangan. Cie-cie. Proti cocoknya, ya Proti cocok. MDM itu cocoknya main gitar sih. Dia posting satu gitar sekali, suruh dia main terus. Orang menikmati permainan gitarnya. S25 Ultra, cie-cie. Tanya pendeta dia S berapa? S25 Ultra kok. Begitu. Romo ortodoks. Kita doa semua cepat dapat. Oke, S25 Ultraman. Roh kehendak Tuhan dalam Katolik seperti apa, Romo? Apa beda dengan double predestinasi? Tuhan menetapkan sesuatu tetapi memberi ruang untuk kehendak bebas manusia. Kadang-kadang Tuhan campur tangan dengan mujizat, tapi hukum yang ada itu berlangsung seperti biasa. Jadi manusia bekerja sama dengan hukum Allah, ketetapan Allah melalui hukum alam kan. Ada hukum biologi, hukum fisika, hukum kimia. Ya itu semua dari Tuhan. E sama dengan MC kuadrat, teori relativitas itu dari mana kalau bukan dari Tuhan? Iya kan? Gitu. S5 susul. Marmari Emmanuel itu ya penerus ada suksesnya, tapi dia skismatik dari skismatik. Jadi dia itu kalau yang aslinya, yang kelompoknya Marmari itu aslinya itu namanya Katolik Kaldea. Skismatik pertamanya itu Kristen Asiria Timur. Dia double skismatik. Skismanya dari Kristen Asiria Timur. Sampai sini paham. Katolik Marmari kalau dalam pandang pertama dia itu Katolik Kaldea, itu yang asli. Tapi skismanya berupa Kristen Asiria Timur. Kemudian skisma lagi yang menghasilkan Marmari itu. Sampai sini paham. Dia double skismatik dia. Double skismatik itu gimana ya? Skisma dari skisma. Kalau dilihat dari pandangan gereja Katolik, begitu. Setara Paus, ya, uskup pengganti para rasul itu banyak, ribuan di muka bumi. Tapi hanya satu saja yang pengganti Petrus. S25 Ultra. Orang Katolik lagi diserang soal makan darah. Tidak usah, karena memang orang Katolik harus makan darah, makan dan minum darah Kristus. Terus terlalu dengar pendeta dong itu sudah ada kuasa untuk mengajar. Mereka itu kayak anak SD yang mau menjelaskan tentang teori relativitas atau kalkulus. Sudah nyambung. Gitu. Tidak usah terlalu dengar pendeta soal ajaran tentang Tuhan. Pendeta tidak ada ini apa-apa. Romo tolong jelasin apa yang belum jelas. Romo kenapa ada yang disebut Proti? I don't know. Coba terangkan dulu kenapa Protestan tidak mau makan darah. Karena mereka lihat di Alkitab tulis begitu dan mereka ikut. Tapi saya tidak tahu kenapa mereka tidak mau pergi beristri banyak pesundal. Padahal ada ayatnya juga. Begitu kan. Jadi Protestan itu suka-suka. Dong mau buat apa dong tinggal cari ayat kan. Tidak mau makan darah tinggal cari ayat darahnya.
Sekarang bahkan tidak mau transfusi darah juga ada ayatnya. Begitu. Ya Protestan boleh begitu. Protestan boleh, lu mau apa tinggal cari ayat. Lu mau kau ini para pesundal juga ada ayatnya kan. Ada ayat kepada Hosea. Lu tidak mau makan darah, cari ayat untuk tidak makan darah. Begitu. Suka-suka. Mau buat apa sih? Lu mau cerai juga tinggal cari ayat dan cerai-cerai dong. Dicerai sudah. Baca ayat saja kan. Begitu. Soal pakai otak. Sola Scriptura itu kan artinya apa? Hanya tulisan. Soal pakai otak lah. Nah Roma ada terima terus. Ya betul. Ada kayaknya dari mana ya? Dilarang transfusi darah. Begitu. Kenapa doktrin dosa asal Ortos sama Katolik beda? I don't know. Apanya yang beda? Romo gue ya yang di luar Katolik pasti beda kan? Masa sama? Kalau sama pasti Katolik. Kalau beda ya pasti bukan Katolik. Cara perpuluhan juga ada ayat. Oke, makasih. Kenapa doktrin? Ya karena mereka memang bukan Katolik kan? Kalau mereka Katolik ya pasti sama dengan Katolik. Iya kan? Izin Romo, penyelidikan orang kudus di Katolik Timur apakah diselidiki oleh orang Katolik Latin? Mereka juga ada hukum kanon sendiri, mereka yang selidiki. Ya. Karena orang kudus terutama dari umat yang memfederasi itu kan. Ya. Gereja Periskop Koi Bambang Biantor suksesnya berdiri dari I don't know, harus tanya dia. Oh ya, saksi Yehova kayak tolak transfusi darah kan. Jadi Protestan seperti itu. Kamu tinggal cari. Kamu tidak suka makan apa? Tidak suka makan daging juga ada. Bisa pilih vegetarian lalu kamu cari ayat tentang vegetarian. Ada kan? Ada ayat tentang vegetarian. Lalu kamu hanya mau vegetarian saja begitu. Send me fairy wings, thank you. Apa pendapat Romo tentang pasangan beda agama? Apa pendapat saya? Gas. Kasih tobat dia masuk Katolik. Gitu. Gak makan ikan bersisik tinggal cari. Gampang sekarang. Jadi Protestan itu enaknya di situ. Ayat ada begitu banyak. Lu pakai apa? Lu pilih itu ayat saja. Menonton Last Supper. Romo izin tanya, kalau numpang tidur di ruang adorasi dosa enggak Romo? Tergantung. Maksud dan tujuan kamu apa tidur di situ? Karena dosa itu bukan sekedar aturan, tapi tahu dan mau melawan kehendak Tuhan. Nah, kamu bisa refleksi apa kehendak Tuhannya di situ. Ya. Soal dosa itu pertimbangan di hati nurani ya, bukan peraturan. Orang bisa melanggar peraturan tapi tidak berdosa. Tapi orang bisa berdosa tanpa melanggar peraturan. Jadi hati-hati. Romo kegiatan di Denpasar itu luar biasa, enggak biasa-biasa hanya seperti ini saja, hanya lebih ke tatap muka langsung. Apa yang saya lakukan seperti ini. Ya. Tapi terima kasih atas apresiasinya ya. Intinya Protestantisme ya suka-suka sebenarnya. Ya. Menolak segala macam otoritas dan mempostulasikan kitab suci, dan dengan demikian dia bebas mengutak-atik sesuka hati. Benar-benar sesuka hati. Really. Tarik masuk di Katolik. Buat apa sesat keliling-keliling di luar? Nanti masuk di Katolik baru belajar. Atau kalau dia tidak mau belajar, yang penting sudah di Katolik pasti selamat. Begitu. Kok kayaknya dengan Tuhan Allah saya, iya. Saya tiap hari terima Tuhan Allah terus. Maksud tidak sama seperti Tuhan Allah. Tiap hari ekaristi terus. Kalau di Protestan memang tidak ada ekaristi, ya kamu mau sama dengan Tuhan Allah bagaimana? Gitu. Makanya kamu tetap rusak total, matinya tidak bisa ke surga, sehingga kamu tidak bisa minta doa mereka. Iya kan? Itu kalau tidak ada orang Protestan di surga, makanya orang Protestan tidak bisa berdoa kepada orang yang sudah mati, karena matinya busuk sekali. Total depravity kan? Kamu sendiri percaya pada ajaran yang merendahkan kemanusiaan kalian sendiri. Habis antropologi. Kalian itu merendahkan manusia-manusia. Kamu menganggap materi itu hal yang rusak. Kamu itu gnostik sebenarnya. Baru pendeta Stephen Tong ada bicara tentang gnostik. Dan saya akan mengulang lagi pernyataan saya bahwa Protestan terutama Calvinisme dalam Institute of Christian Religion itu gnostik. Kita akan lihat. Tak bisa makan hewan bergiing. Ya betul. Bergikut. Kapan kunjungan ke Keuskupan Agung Pontianak Romo? Belum, menabung dulu. Kau panitia surga? Iya, saya ini pembantu panitia surga lebih tepatnya. Panitia surga itu paus dan para uskup.
pembantunya para imam seperti saya, Martin Luther, Zwingli. Tapi Calvin bukan. Calvin panitia surga sedia son. Dia dulu pernah sekolah mau jadi pastor tapi sonde lulus. Dia masuk seminari tapi sonde berhasil. Son berhasil masuk seminari, saya kamu percaya dia punya institusi of Kristen dulu. Aneh. mendingan kamu ikut Luther lah. Kamu ikut Calvin ini. Wajah sedang dari Katolik harus pakai juga, oke. Ya Protestan itu kan tidak ada tradisi, jadi mereka hanya mengambil pakaian Western seperti biasa. Begitu. Di Protestan tidak, mereka menyebut, tapi menyebut dengan nada merendahkan, karena mereka merasa mereka lebih baik dari Bunda Maria, karena mereka baca kitab suci tiap hari. Mereka kan tidak punya Alkitab, jadi Protestan yang baca Alkitab tiap hari, jadi mereka lebih hebat dari Bunda Maria, karena mereka bisa baca Alkitab. Karena mereka hidup di zaman percetakan sudah ada. Sementara Maria kan hidup Alkitab belum ada. Jadi Protestan itu lebih baik daripada para rasul, Bunda Maria dan para rasul. Karena mereka bisa baca Alkitab dan bisa sola Scriptura. Sementara Bunda Maria tidak sola Scriptura. Jadi Bunda Maria bukan Protestan. Begitu. Kebetulan apanya yang belum jelas. Kenapa Katolik dulu jual surat pengampunan tidak dijual. Coba perbaiki dulu brosur abad ke-16 yang sudah usang itu. Katolik tidak jual surat pengampunan. Jual surat pengampunan untuk apa sih? Begitu. Menurut kamu Katolik jual surat pengampunan? Siapa yang cerita ke kau? Itu suruh dia datang, saya ajar dia dulu. Tapi kayaknya tidak bisa, soalnya kalau dia Protestan, dia harus percaya yang itu. Kalau tidak percaya itu berarti tidak akan menjadi Protestan lagi. Percaya saja. Kalau kamu tidak percaya hoax yang seperti itu, kamu akan berhenti jadi Protestan. Karena Protestan tidak punya alasan untuk berada. Kamu harus mempertahankan sesuatu seperti Katolik menyembah Maria, Katolik menjual surat pengampunan dosa, supaya kamu bisa jadi Protestan. Kalau kamu menolak itu, berarti kamu berhenti jadi Protestan. Selesai, jadi Katolik dong. Kalau itu contoh gerejanya apa, roh pastor? Calvin, tapi tidak semua orang mau ikut Calvin. Namanya Protestan. Begitu kau dirikan gereja, kau urus masing-masing. Kau mau ikut tradisi Calvin, oke. Tapi kadang-kadang campur dengan Katolik sedikit. Protestan boleh begitu kan? Protestan boleh begitu. Jadi tidak ada yang Calvinisme total. Dia perbaiki dengan suka-sukanya. Pendetanya bilang apa ya? Pendeta kan jadi paus biasanya. Ketua sinodenya itu biasanya jadi pausnya. Jadi kalau dia dari tradisi Calvinis juga tidak akan murni Calvinis. Dia akan revise point, dia akan tambah-tambah. Dia senang mana dari misalnya dari Katolik ada yang bagus, dia akan ikut. Dari karismatik ada yang bagus, dia akan tambah begitu. Dia Protestan itu suka-suka sebenarnya. Apakah Maria Ibu Allah? Ya, iyalah. Kenapa bisa ada Protestan? Karena dosa manusia. Apakah Maria Ibu Allah? Positif jawabannya. Kenapa bisa ada Protestan? Karena ada dosa manusia. Dosa ketidaktaatan itu menghasilkan Protestantisme berkeping-keping. Tidak mau taat bukan? Begitu. Coba kalau mereka taat. Sebenarnya persoalan selesai. Kalau taat kepada paus selesai. Mau apa? Taat kepada paus ya selesai. Yang lain-lain itu hanya omong kosong banyak. Karena memang tidak taat. Ya, sehingga ajak-ajak debat itu karena memang tidak ada ketaatan. Tidak mau menyangkal diri kan. Padahal perintah Yesus jelas. Kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus menyangkal diri kamu. Memikul salib. Baru ikut aku. Ini dia pertama-tama bukan menyangkal diri. Pertama-tama dia menyangkal gereja Katolik. Itu mau jadi Kristen bagaimana? Orang suruh menyangkal diri. Kau menyangkal gereja Katolik. Apa? Jadinya hancur berkeping-keping bukan? Jadinya tidak pernah ke surga bukan? Leluhur mereka mati tidak ke surga. Makanya mereka tidak bisa meminta apa-apa. Habis katanya dimasukkan dalam freezer. Karena mau buat apa di surga kalau bejat total. Terakhir hanya parkir doang. Ya jadi eskatologi Protestan mungkin saya pertanyakan, apa sih yang dilakukan orang Protestan di surga? Apa yang dilakukan Protestan sesudah kematian? Begitu. Maria Ibu Allah berarti Maria punya posisi lebih tinggi dari Allah. Ya, ibu kamu lebih tinggi dari kamu kah? Oke, kalau ibu kamu lebih tinggi dari kamu. Maria itu ibu Allah, bunda Allah, Theotokos. Hanya kamu pikir Tuhan itu berasal dari kamu pikir seorang ibu itu berasal dari kamu. Pemikiran kamu masih materialistik. Karena kalau kamu lahir dari ibu kamu, berarti ibu kamu yang membuat kamu begitu. Tuhan tidak menciptakan kamu diciptakan oleh ibu kamu. Maksud kamu begitu kan? Kamu itu ciptaan ibu kamu atau ciptaan Tuhan?
Jadi kesalahan Protestan yang menolak Bunda Allah adalah berpikir bahwa Bunda Allah sama dengan the origin of God, asal usul Allah, begitu. Mereka pikir menjadi Bunda Allah artinya menjadi pengasal usul dari Allah. Ya kan? Begitu kan? Kesalahpahaman Protestan memang banyak salah paham kan. Karena apa? Menolak otoritas magisterium kan, jadi mau buat apa? Paham pakai otak sendiri, lu mau tangkap bagaimana? Menurut Roma yang terbaik itu Katolik apa Protestan, semuanya baik. Begitu. Semuanya baik. Segala sesuatu yang baik. Tapi gagasan ada yang benar dan ada yang salah. Di manusia baik semua. Tidak ada otoritas yang masing-masing. Ya betul. Allah cuma sekali menciptakan manusia. Allah cuma sekali menciptakan manusia. Oke, setuju. Romo nggak jelas. Romonya jelas sekali. Protestan yang kesini yang nggak jelas sebenarnya. Siapa yang harus disalahkan Romo? Kehendak bebas manusia. Siapa yang salah dia yang harus menanggung. Jangan pakai prinsip Protestan. Kau salah habis kau cari kambing hitam. Protestan itu hanya seumur hidup hanya cari kambing hitam. Dia mau keluar, misalnya Luther mau keluar mau kawin, dia kasih kambing hitam di paus dan para uskup. Bila Protestan itu pengkambing hitaman sebenarnya. Siapa yang harus disalahkan? You tidak mau mengaku salah. Harus. Karena setiap orang itu berdosa. Tapi Protestan mau menghindar tidak berdosa. Protestan itu anggap diri Maria Immaculata loh. Begitu. Tanpa sengaja sebenarnya. Ya. Kalian punya ajaran itu sebenarnya ajaran tidak jelas. Ajaran dari manusia-manusia yang haus kekuasaan sebenarnya. Mau jadi paus. Tapi posisi mereka memang tidak bisa diangkat jadi paus. Jadi terakhir ya keluar supaya bisa jadi paus kan. Gampang. Ya keluar. Ajarkan ajaran sedikit sudah. Jadi paus sudah. Bayangkan 3 orang itu paus ya. Luther itu paus yang tidak tergantikan sampai sekarang. Calvin paus yang tidak tergantikan sampai sekarang. Penyembah-penyembahnya masih ada di muka bumi ini. Padahal Calvin sudah mati berapa ribu tahun, ratus tahun. Ya. Kalau Maria Ibu Allah berarti kita sedang meninggikan Maria lebih tinggi dari Allah. Tidak bisa. Dia melahirkan Allah. Dia bukan menciptakan Allah. Kamu tidak paham di situ. Dia itu ibu dari Allah loh. Kau pikir dia itu apa? Ya dia itu ibu Allah. Fakta. Itu bukan meninggikan Allah. Memang Tuhan sendiri yang meninggikan dia untuk menjadi ibunya. Dia mau lahir dari ibu itu. Jadi lalu kedua yang kenapa kalau meninggikan Maria? Harusnya kita meninggikan Protestan kan? Karena Protestan lebih tinggi dari Ibu Maria. Lebih tinggi dari Allah tidak mungkin karena Allah itu pencipta dan Bunda Maria itu ciptaan. Tidak bisa ciptaan lebih tinggi dari pencipta, bukan? Begitu Protestan, paham gak? Setinggi apapun kita meninggikan Maria tidak akan lebih sama tinggi dan Tuhan. Masa Tuhan kamu rendahan sekali sampai meninggikan Maria, Allahnya langsung kolaps. Allah Protestan itu begitu kah? Kita tinggikan satu orang langsung Allahnya kolaps. Allah Protestan itu memang tidak maha kuasa, tidak sanggup jaga gereja, impoten, sampai harus minta bantuan Martin Luther, bukan? Jadi sebenarnya Martin Luther itu harus ditinggikan karena dia benar-benar tinggi, sanggup sehingga bisa menyelamatkan gereja. Karena Tuhan tidak bisa menyelamatkan gereja. Pikiran Protestan ini aneh-aneh betul. Kau belajar dulu, kampung otak dong dicuci oleh pendeta-pendeta yang tidak belajar itu. Begitu kan? Ya. Masa ibu Allah kita meninggikan Maria, lalu Allah jadi lebih rendah? Tidak mungkin. Masa Allah bisa lebih rendah dari Maria? Itu hanya otak Protestan saja yang berpikir seperti itu. Orang Katolik tidak punya pikiran seperti itu. Maria mau ditinggikan sampai ujung langit bumi, dia tetap ciptaan sampai selamanya. Dari kekal sampai kekal. Mau ditinggikan jungkir balik ke setinggi dia seperti api, dia tetap ciptaan. Orang Protestan tidak bisa terima ini karena Allah Tuhannya Protestan memang tidak sanggup. Tuhannya Protestan itu impoten. Masa dirikan gereja saya tidak sanggup jaga sampai 3 orang datang harus perbaiki gereja, ya kan? Coba. Tuhannya Protestan itu rendahan, Tuhan murahan loh. Yesus murahan. Begitu kita balik kepada para kudusnya, Yesusnya cemburu dan marah-marah. Tidak bisa, saya satu-satunya pengantara. Itu orang membuat apa jadi pengantara? Bantai mereka. Yesus rendahan, Yesus murahan itu. Yesusnya Protestan itu Yesus murahan. Begitu orang
perhatikan pahlawan-pahlawan dalam gereja. Yesusnya marah-marah, tidak bisa, saya ini satu-satunya pengantara. Di luar gereja Katolik yang mengaku Kristen itu pasti Protestan. Kalau Maria, saya tidak tahu itu. Kalau di merah dan putih menurut saya sama saja. Ini orang omong apa, kalau kau tidak paham ya pasti kamu bukan Katolik. Itu sudah pasti. Kalau kamu tidak paham, itu sudah pastikan kamu bukan Katolik. Karena ini memang pembicaraan khusus Katolik. Hanya orang Katolik saja yang bisa paham. Begitu. Ibu angkat, Ibu Allah itu Roh Kudus, bukan si Maria. Salah. Kamu ternyata heretik, ternyata bidat di sini ya. Maria itu Theotokos, dia itu Bunda Allah. Kalau Maria Protestan yang tidak ada kekristenan ya, Ortodoks itu Katolik bukan Romo. Gereja Ortodoks Timur maksudnya itu bukan Katolik. Tidak ada kekristenan kalau tidak. Kalau Maria Protestan ya Maria kalau Protestan dia suka-suka, dia aborsi, dia punya anak, dia bercerai dengan Yusuf, dia suka-suka saja dia. Tidak ada kekristenan atau Papa Pastor minta penjelasan satu. Di Medan ini dia tidak tahu, saya tidak tahu. Tanyakan pada orang yang menggunakannya. Karena untuk saya lilin warna apa sama saja, begitu. Untuk saya sih. Coba tanya mereka yang pakai lilin merah, pakai lilin. Pentekoste termasuk pendapat tentang Rabu Abu di Protestan harus, ya, bukan saja Rabu Abu, mereka harus ekaristi. Mulai pertama-tama dan Rabu Abu, oke. Karena Rabu Abu tidak butuh sakramen imamat kan, jadi pakai saja. Saya gas terus, ya, Rabu Abu. Ada yang belum Rabu Abu, siap supaya tahun depan Rabu Abu, begitu. Kalau dari saya. Yang tolak Maria berarti pengikut Lucifer, iya kan? Aku akan mengadakan permusuhan antara aku dan engkau, akan keturunanmu dan keturunannya. Curururu. Ketawa mulu saya lihat terompas generasi Maria Protestan. Ya, Maria Protestan itu kayak gitu loh. Maria Protestan itu perempuan satu yang tidak jelas. Marianya Protestan, satu perempuan yang tidak jelas, yang Tuhan pikir-pikir karena bilang, hey, Harim, kalau orang kupang Harim, lu mari lu, beta mau ke sesa saya punya anak di lubuk rahim. Siap, tidak boleh ditolak. Irresistible grace. Begitu, itu Marianya Protestan loh, dalam bahasa sehari-hari. Tuhan tiba-tiba begitu Yesus mau lahir, dia jalan-jalan, panggil perempuan satu yang tidak jelas dari mana, tarik ambil dia. Hei perempuan, kan bilang perempuan kan, hei gini, hei perempuan sini, kau siap supaya saya punya anak di dalam lubuk rahim. Ini irresistible grace, rahmat yang tidak bisa ditolak. Itu bukankah pemerkosaan itu? Itu Marianya Protestan begitu. Coba cek, coba kamu periksa asumsi teman-teman Protestan kalau bicara tentang Maria. Oh, Maria itu hanya wanita biasa, kebetulan dia dipilih ibu Tuhan, begitu. Dan bahasa Tuhan bilang, perempuan sini, saya mau ses ini anak ini mau Yesus mau ambil itu kau pun rahim di situ, kasih kau pun rahim, ini tidak bisa ditolak, segera harus. Irresistible grace kan, bagian dari tulit. Kan Maria kan total depraved itu, kau momos begitu sini, saya mau ses ini rahmat. Teologinya agak lucu ya kalau kita bicarakan secara rigoris. Bayangkan pandangan tentang Maria sebegitu lucunya. Tuhan meremehkan Tuhan, menyepele. Teologi Calvin yang seharusnya mengakunya mengaku-ngaku sebagai menegakkan kedaulatan Allah, justru sebenarnya meremehkan kedaulatan Tuhan. Nah, kalau diperiksa secara cermat, kontradiksi. Maria di Protestan itu perempuan yang tidak jelas, yang diperkosa oleh Roh Kudus. Iya kan? Coba Protestan di sini yang mau bantah. Perempuan tidak jelas yang diperkosa oleh Roh Kudus demi terjadinya Yesus Tuhan. Yang kemudian begitu Yesus lahir dia tidak peduli dari perempuan, kau pergi ke sana, kau menghambat hubungan saya dan orang-orang Protestan yang mencintai saya. Iya kan? Coba bayangkan itu. Bayangkan itu pandangan Protestan terhadap Maria. Maria adalah perempuan tidak jelas yang diperkosa oleh Roh Kudus demi melahirkan Yesus. Sesudah Yesus lahir, dia buang itu perempuan. Saya tidak butuh kamu karena kamu menghalangi
hubungan saya dengan orang-orang Protestan. Iya bukan? Pikirkan secara cermat. Kamu Om Bunda Maria. Sekarang saya Om Bunda Maria versi Protestan. Itu yang jelas seperti itu. Perhalus bahasanya tapi tegasnya seperti itu. Iblis. Iblis betul. Bahasanya bagus tentang Maria. Oh, Maria itu kan perempuan biasa. Kan bisa ada orang lain. Maria itu kan hanya dipinjam rahimnya saja. Dia dikuduskan rahim. Bicara-bicara itu sebenarnya menyembunyikan yang tadi saya omong itu. Kamu ngomong tentang Maria itu bahaya sekali, karena serangan terhadap Maria itu langsung serangan terhadap Yesus, serangan terhadap inti kekristenan. Maria itu the first Christian, begitu. Jadi kamu jangan pikir orang Katolik itu terlalu mengagung-agungkan Maria. Protestan yang tidak tahu menghormati Maria sebenarnya. Kamu itu tidak tahu menghormati Bunda Maria. Makanya kamu pikir orang Katolik melebih-lebihkan. Sorry ya Prote. Anatema, iya, karena itu juga sudah karena anatema itu artinya dibuang dari gereja kan, sekali sudah terlepas dari otoritas ya, masing-masing berusaha berenang untuk tetap mengapung di udara. Karena tidak ada ini lagi, sudah dibuang dari kapal, ya lu paksa berenang sudah, baku injak, baku pegang sana sini, supaya tetap bisa mengapung di air. Karena suka keluar dari kapal yang besar, mau apa lagi? Jadi bodohnya mereka di situ. Begitu ada awak kapal yang buat salah, mereka lompat keluar. Itu bodoh kesalahan coba. Ini marah dalam kapal. Orang dia ada marah dan ada awak kapal mungkin entah salah dia apa, dia lompat keluar. Itu bodoh sekali, bukan? Bodoh. Mau penjelasan tentang purgatori. Purgatori itu macam kamu naik ojek dari sini pi Kupang, mau ikut acara wisuda. Kamu pasti pegang undangan mau masuk, tapi begitu turun dari motor kan kamu perbaiki diri kan. Lihat beres-beres rambut begini, perbaiki baju sedikit. Kalau ibu-ibu ya ambil make up dan cermin kecil, lihat-lihat sedikit baru masuk di dalam kan. Kalau mau masuk di dalam dan itu rambut dan terui sembarang begitu. Itu sederhananya purgatori begitu. Apa benar Calvin yang dibunuh oleh Servetus? I don't know, but ada hubungan dengan Calvin. Calvin entah dia memerintahkan atau dia mengapakan, pokoknya Calvin dalam arti tertentu. Kalau misalnya kita bilang presiden membunuh Thibaut dan apa, ya seperti itu. Ada hubungan seperti itu. Enggak setuju dengan presiden lantas buat negara, ya itu masih mendingan lah. Itu bukan seperti itu. Itu kayaknya kamu marah dan sopir, kamu lompat turun dari trek, begitu, hancur, tanpa minta dan berhenti dulu supaya saya turun. Saya mau ke turun, saya tidak, kau langsung loncat turun, saya tabrak tembok di luar lagi. Persatuan Hipostatik Kodrat Tuhan yang tersalib kemudian wafat yang mana? Pribadi itu yang wafat, tidak ada kodrat yang wafat. Pribadi Yesus itu yang makan, minum, menderita, ke belakang, ke toilet, apa segala. Jadi, pribadi itu punya kodrat kemanusiaan dan kodrat ketuhanan. Jadi kita tidak bisa ketuhanannya makan, kemanusiaannya tidak makan. Tidak. Pribadi Yesus itu yang terdiri dari dua kodrat itu, yang makan, yang minum, yang mati. Ya. Makanya jangan takut kalau teman-teman kita muslim bilang, oh Tuhan kok mati? Iya, Tuhan mati. Memangnya kenapa? Tuhan mati dalam pengertian bahwa dia mengalami keterpisahan antara jiwa dan roh. Tuhan Yesus itu kan. Memangnya kenapa? Yang dijelaskan dengan ini elaborasi seperlunya. Iya bukan? Tidak usah terlalu takut. Oh Tuhan mati, tidak mungkin. Tuhan bisa mati karena dia menjadi manusia dan bisa mati. Nah mati bukan tereliminasi. Bahkan manusia saja tidak bisa mati, apalagi Tuhan. Jiwa manusia kan immortal. Begitu. Oh. Jadi omong itu harus to the point, karena informasi sekarang orang kan cak. Ada gaya apologet yang lebih bagus yang kamu suka, silahkan ke sana. Ada apologet yang lebih mendayu-dayu, yang menyembuhkan, healing dan seterusnya, ke sana. Karena saya toh tetap punya target audiens saya sendiri, yang suka dengan
renungannya lembut, mendayu-dayu. Kita terang refleks, itu ada orangnya. Tidak salah juga, silahkan ke sana. But you are not. Kalau kamu datang ke sini mengharapkan alunan kata-kata indah, lemah lembut, penuh kebaikan, penuh cinta kasih, jangan harap terus. Ada orangnya begitu. Ibarat yang model begitu dong, yang bagus-bagus dong, pipi dong. Saya ini bagian kuku kaki yang kotor dong. Tapi tetap penting anggota tubuh. Kalau William Miron gimana pemahamannya tentang Katolik? Saya tidak tahu pemahamannya tentang Katolik, tapi pemahamannya tentang kekristenan historis banyak benarnya. Ada beberapa salah, tapi banyak yang benar. Gas rem, gas. Kenapa harus rem? Rem blong. Oh, siang ini ada orang undang makan wisuda, saya gas lagi. Ternyata melatur.